Shalom, Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online GKPB MDC Purwokerto. Sekalipun minggu ini kita kembali beribadah secara online, namun kita percaya Tuhan pasti hadir bersama dengan kita. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sebagaimana Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 18 ayatnya yang ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari kita mau bersepakat dengan firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mari kita mau datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan dan hati yang haus akan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Bapak Mulyadi Lindui, dengan tema tinggal di dalam Tuhan. Mari saya undang segenap jemaat Tuhan untuk bersama-sama menaikkan doa sebelum kita beribadah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, menaikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan, untuk segala berkat, penyertaan, pelindungan atas hidup kami, atas keluarga besar kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Ajari kami Tuhan, untuk semakin hari semakin terus mendekat dengan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi penolong atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan, serahkan ibadah online kami pada pagi yang indah ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami tidak mengizinkan bila ada kuasa-kuasa dunia, kuasa-kuasa lain Tuhan, yang akan mengganggu fokus kami di dalam Engkau Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hati kami, fokus kami Tuhan, hanya tertuju di dalam Engkau. Dan kami mau percaya Tuhan, bahwa lawatan Tuhan, urapan Tuhan hadir atas keluarga-keluarga yang saat ini mengikuti ibadah online Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menaikkan syukur kami, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari umat Tuhan dengan sukacita kita memuji, memuliakan nama di atas segala nama, namanya Yesus. Mari sama-sama katakan, namanya
Kristus Yesus Tuhan. Mari buka hati, kita akan menyembah Dia saat ini. Bahwa kami lebih mendekat lagi kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus.
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segala hidupku setiap kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Engkaulah yang kami pandang, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakan, sekali lagi mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami, karena kebenaran-Mu adalah bagian dan menjadi bagian seumur hidup kami. Urapi dan berkati hamba-Mu, kami siap terima firman-Mu dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah maupun dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini kita ibadah online dan minggu depan pun kita akan masih ibadah online. Karena
diberlakukannya PSBB Banyumas Raya. Jadi kita ikut menghormati keputusan daripada BAMAK. Kita ibadah online di dalam minggu ini. Saya percaya kuasa daripada Roh Kudus ada di dalam setiap rumah, di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu akan mengalami roh sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu semua. Ya, kita akan lihat tema gereja kita untuk tahun 2021. Ini adalah closer to God, mendekat kepada Tuhan. Nah, tema bulan Januari ini yaitu melekat kepada Tuhan. Jadi, waktu di minggu pertama sudah disampaikan bahwa Yesus pokok anggur yang benar. Nah, minggu kedua dibersihkan oleh firman Tuhan. Kemudian kita masuk di dalam minggu yang ketiga, yaitu hari ini kita mau berbicara yaitu tinggal di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Yohanes 15 ayat 4 sampai yang ke-7 dikatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat di bagian ini ayat pertama, yaitu Yesus adalah pokok anggur. Di Yohanes 15 ayat yang pertama dikatakan demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi kalau kita lihat, kita sebagai orang-orang percaya itu adalah ranting-rantingnya. Bapa kita adalah pengusahanya. Kalau Yesus adalah pokok anggur, kita ranting-rantingnya dan Bapa adalah pengusahanya. Apapun yang diusahakan Bapa pasti akan berhasil. Amin Bapak Ibu semua. Jadi kita pasti akan menang karena yang mengusahakan siapa? Bapa kita. Dialah Bapa pencipta langit dan bumi, menguasai segala-galanya. Sehingga apa? Sehingga pasti kita akan berada di dalam kemenangan demi kemenangan. Makanya jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Kalau kita ada di dalam Yesus, Bapa yang mengusahakan segala sesuatunya. Jadi betapa banyak kita sering berusaha sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Begitu banyak orang Kristen hanya mengusahakan sendiri dan berpikir semuanya sendiri tanpa melibatkan Bapa di sorga. Sehingga apa? Seakan-akan kita ini lebih pintar daripada Bapa. Sehingga banyak terjadi kesalahan di dalam kehidupan kita. Banyak kekalahan di dalam kehidupan kita. Kenapa kita bisa banyak mengalami kekalahan? Karena kita nggak tahu kalau kita tinggal di dalam pokok anggur itu Bapa yang mengusahakannya. Kalau kita tahu, kita percaya, kita tahu, kita mengerti hal ini, bahwa Bapa yang mengerjakan semuanya, kita akan tenang, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut di dalam menghadapi segala hal di dalam dunia ini.
Karena kita tahu Allah yang maha dahsyat itulah yang mengusahakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu semua. Nah, kemudian kita masuk arti tinggal. Arti tinggal begini Bapak Ibu, saya berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di hari-hari ini kita menghadapi masa pandemi. Jadi kita harus tinggal di rumah, bekerja di rumah, dan segala hal kita lakukan di rumah. Artinya apa? Kita harus tinggal dan tidak banyak keluar rumah. Kita harus tinggal di dalam rumah. Tidak banyak keluar rumah. Karena apa? Karena kemungkinan terpapar COVID-19 itu lebih besar kalau kita pergi-pergi keluar rumah. Tetapi kalau kita dalam rumah, untuk terpapar kemungkinannya sangat kecil. Nah, itu artinya tinggal, jadi menetap. Nah, sekarang apa artinya tinggal di dalam Kristus? Tinggal di dalam Kristus artinya tinggal berarti berlanjut hidup di dalam Kristus. Nah, ketika seseorang diselamatkan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan masuk dalam kerajaan Allah, itu ada satu hubungan secara permanen bersama Kristus. Jadi waktu kita terima Yesus, secara roh kita masuk di dalam kerajaan Allah, dan di situ ada satu hubungan yang menyatu, yaitu apa? Kita sebagai ranting menempel. Anugerah ini bersifat satu kasih karunia yang luar biasa, kita dicangkokkan di dalam Kristus, yaitu pokok anggur. Sehingga apa? Kehidupan kita permanen bersama Kristus. Karena kita masuk di dalam kehidupan bersama Kristus. Jadi, tinggal di dalam Kristus bukan satu tingkatan khusus dari kekristenan, bukan. Yang hanya terbatas kepada semua orang Kristen yang dewasa rohani, bukan. Tetapi, tinggal di dalam Kristus semua orang Kristen. Kalau sudah ada mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebetulnya dia sudah mulai masuk, menempel di dalam Kristus. Yaitu tinggal dalam Kristus, sebetulnya ini posisi dari semua umat percaya di dalam Kristus. Perbedaan di antara mereka yang tinggal di dalam Kristus dan yang di luar Kristus, kalau di dalam Kristus kita beroleh keselamatan, tapi di luar Kristus belum diselamatkan. Nah, itulah perbedaannya Bapak Ibu. Jadi kita tahu kalau kita sudah menerima Kristus, kita harus tinggal di dalam Kristus. Nanti kita akan lihat bagaimana sebenarnya orang Kristen harus tinggal di dalam Kristus. Nah, kemudian kita lihat masih di ayat yang keempat, kata tinggallah dalam bahasa Yunaninya mempunyai arti menetap, bertahan pada satu posisi saja secara terus-menerus. Artinya apa? Artinya kita harus tetap di dalam satu posisi, yaitu nempel terus dengan Kristus. Satu posisi tidak bisa digeser kemanapun. Jadi arti daripada tinggallah di dalam aku mempunyai makna hanya menetap atau bertahan dengan Tuhan Yesus saja secara terus-menerus. Nah, di sini kita dikatakan terus-menerus. Artinya apa? Kita harus benar-benar fokus hanya kepada Kristus. Dikatakan terus-menerus. Jadi bukan seminggu sekali atau waktu kita lagi seneng, enggak tergantung mood, tapi secara terus-menerus kita nempel kepada Kristus, menetap secara menerus. Jadi terus-menerus ini tidak boleh bergeser sama sekali. Kita tidak bisa bergeser. Kalau kita bergeser, hidup di luar Kristus, akhirnya apa yang terjadi? Semua adalah kehancuran. Makanya kita harus tetap terus-menerus menempel pada Kristus, tidak boleh bergeser. Dan tidak boleh lepas, harus bersatu dengan Kristus. Nah, inilah artinya
tinggal di dalam aku, yaitu tinggal di dalam Kristus. Artinya meranting itu harus terus menempel, harus terus menerus ada di satu posisi di ranting. Kalau kita lihat pohon anggur, ranting-ranting yang dia nggak bisa berpindah-pindah, Bapak Ibu, nggak bisa kesana kemari dipindah-pindah, nggak bisa. Tetapi itulah kita harus nempel terus. Di mana kita dicangkokkan di Kristus, di dalam Kristus, disitulah kita ada dalam posisi itu. Dan kita harus benar-benar terus ada dalam Kristus. Jadi kita harus berhubung dengan Kristus senantiasa, bukan cuma di hari Minggu, mungkin hari Paskesian, bukan, tetapi kita menempel terus-menerus di dalam Kristus tiap-tiap hari, tiap-tiap jam, bahkan tiap-tiap detik. Kita harus terus menempel bersama dengan Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mengerti arti tinggal di dalam Kristus. Artinya apa? Kita tetap ada dalam Kristus, bersatu, menyatu di dalam Kristus. Nah, inilah arti kita tinggal. Tapi seringkali orang-orang Kristen lebih memilih tinggal di luar Kristus, tinggal dengan pemikirannya sendiri, dengan hartanya sendiri, dengan kehidupannya sendiri, dengan hobinya sendiri, dan lain sebagainya. Pagi hari ini kita belajar, ternyata kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah bertobat dan menerima Kristus, kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Tidak ada yang lain, kita harus tetap tinggal dalam Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, inti dari ayat 4 adalah kita harus tinggal dalam Yesus supaya apa? Supaya berbuah. Ternyata supaya waktu kita tinggal dalam Kristus ini supaya kita berbuah. Nanti kita akan berbicara di minggu yang terakhir itu bagaimana buah-buah apa saja yang dihasilkan. Di sini kita hanya tahu supaya kita berbuah. Berbuah perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Sama seperti Kristus. Itu adalah teladan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus berbuah. Nah, ini mempunyai makna ternyata kita yang terkoneksi dengan Tuhan Yesus harus menarik sumber-sumber kehidupan dari Tuhan Yesus. Waktu kita tinggal dalam Kristus, menempel di dalam Kristus, itu kita tidak diam saja, Bapak Ibu. Ternyata kita harus apa? Menarik sumber-sumber kehidupan yang ada. Jadi ini adalah sifat yang aktif. Ini kata kerja, menarik itu kata kerja. Yaitu kita harus aktif di dalam Kristus. Maksud dalam aktif kita harus menarik, menyedot semua sumber-sumber yang ada. Supaya apa? Sama seperti Kristus. Yang disedot apa, Bapak Ibu? Ternyata apa? Firman Tuhan. Karena Kristus adalah firman. Sehingga waktu kita nempel dengan Kristus, yang disedot adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Firman itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang dimaksud supaya kita tinggal di dalam Kristus dan akhirnya kita bisa berbuah-buah dalam Kristus. Amin, Bapak Ibu semua. Nah, ini yang dimaksud. Yesus menggunakan perumpamaan dia sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Jadi Bapak Ibu tahu yang dimaksud. Bapak Ibu mengerti yang dimaksud. Ternyata kita harus terus menempel. Tidak boleh lepas. Kita harus terus menempel di dalam Kristus. Kita menempel, kita tidak boleh diam saja, tetapi kita aktif. Kita aktif, kita menyerap terus firman Tuhan di dalam hati kita. Kita terus serap kehidupan Kristus. Kita terus serap segala sumber kehidupan di dalam Kristus. Sehingga apa? Kita pun sama, serupa seperti Kristus. Nah, kemudian kita akan lihat di ayat yang kelima, dikatakan demikian. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
hidup itu hanya dua pilihan, dalam Kristus atau di luar Kristus, yaitu siapa? Si jahat, yaitu si iblis. Kalau kita hidup menggeser hidup kita keluar daripada ranting itu, kita akan dicengkram oleh si jahat, kita akan dicengkram oleh si jahat. Jadi sebetulnya hidup itu tidak ada pilihan lain. Hanya ada dua pilihan, mau hidup dalam Yesus atau di luar Yesus. Kalau di luar Yesus, sudah pasti saudara akan dicengkram oleh kuasa si jahat. Tetapi kalau kita hidup di dalam Kristus, hidup kita itu akan benar-benar hidup bermakna. Hidup kita akan benar-benar menghasilkan buah. Nah, melalui kalimat di atas, Yesus sedang menerangkan dengan jelas dan sangat tegas bahwa yang pertama, jangan pernah pindah ke lain hati, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah pindah ke lain hati. Ke siapapun, ke hal-hal apapun. Jangan pernah. Jadi jangan pernah sekali-kali Bapak Ibu itu menggeser posisi kita di dalam Kristus. Posisi kita sudah terpaut dengan Yesus, jangan sekali-kali bergeser. Mungkin dulu banyak orang Kristen yang belum diberkati, wah begitu menggebu-gebu dengan Tuhan. Dan setiap hari berdoa, baca firman. Tetapi setelah diberkati secara luar biasa, mulai menggeser kehidupannya. Mulai menggeser, mulai melihat hal-hal yang lain. Akhirnya apa? Jatuh kembali Bapak Ibu. Jadi, kalau kita tahu, jangan sekali-kali kita menggeser posisi kita di dalam Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan sumber segala dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu satu-satunya sumber, bukan yang lain, bukan orang lain, bukan hal-hal yang lain. Jadi jangan pernah menggeser Kristus. Mungkin dengan, wah kalau kita sudah mempunyai kekayaan yang banyak, kita sudah hanya melihat kekayaan, mungkin dengan hobi kita, sehingga kita sudah menggeser Kristus. Mungkin juga dengan keluarga kita, dengan orang-orang terdekat kita, kita bisa menggeser Kristus, menjadikan mereka berhala. Itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi jangan pernah jadikan Yesus Kristus satu-satunya yang paling Bapak Ibu hormati di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Jadi jangan pernah yang lain. Tetap nomor satu adalah Yesus di dalam kehidupan Bapak Ibu. Baru keluarga, baru yang lain Bapak Ibu. Itu yang pertama, jangan pindah ke lain hati. Yang kedua, sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini bermakna bagaimana Bapak Ibu? Hidup kita itu sia-sia apabila kita di luar Kristus. Tidak tinggal dalam Kristus Yesus. Itu sia-sia. Hidup kita akan menjadi sia-sia kalau kita mulai menggeser dan hidup di luar Kristus. Banyak orang-orang di dunia ini tidak tahu. Mereka hidup hanya hidup saja, tetapi tidak mengerti arti hidup yang sesungguhnya. Tetapi kalau kita sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia daripada Tuhan, kita sudah ada hidup bersama dengan Kristus. Nah, kemudian kita lihat poin penting di ayat yang ke-6. Di dalam frase seperti ranting yang menjadi kering, dibuang dan akhirnya dicampakkan ke dalam api. Frase di atas mempunyai makna apabila kita di luar Kristus, hidup kita bukan hanya sekedar sia-sia ternyata, tetapi hidup kita sedang berujung kepada kehancuran. Tuhan Yesus di ayat 6 ini memberikan peringatan yang begitu keras kepada kita. Kehancuran hidup kita itu akan terjadi di bumi sekarang ini dan juga di kehidupan kelak. Karena apa? Karena dicampakkan dalam api neraka. Jadi ini betapa mengerikannya apabila kita tidak tinggal di dalam Kristus. Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus,
akhirnya ranting itu mengering, akhirnya ranting itu akan mati dan akan dibuang, percuma, tidak ada artinya. Karena kenapa bisa mengering? Karena tidak menyerap sumber kehidupan daripada Kristus. Orang yang tidak pernah terus belajar firman Tuhan, yang tidak pernah mengenal firman Tuhan, karena Yesus adalah firman itu sendiri, itu akan mengalami kekeringan di dalam kehidupannya. Makanya jangan sampai Bapak Ibu menjadi kering dan akhirnya dibuang oleh Tuhan. Hidupnya akan sia-sia. Di bumi ini sudah mengalami hidup yang sia-sia. Di kehidupan kekal pun akan mengalami sia-sia dan dibuang ke dalam api neraka. Nah, inilah yang dimaksud di poin yang ke-6. Bapak Ibu, mengerikan sekali Bapak Ibu kalau kita tidak tinggal dalam Kristus. Oleh karena itu, jadikan Yesus sebagai prioritas utama, tujuan utama di dalam kehidupan kita semua. Yesuslah yang utama, Yesuslah yang luar biasa, itulah yang utama dalam hidup kita. Jangan yang lain. Apakah Bapak Ibu mempunyai prioritas lain selain prioritas pertama itu adalah Kristus? Mari Bapak Ibu, mulai kembalikan lagi fokus Anda semua. Mulai kembalikan lagi Bapak Ibu semua kepada Kristus. Fokusnya bukan lagi kepada yang lain, tetapi mulai dengan firman Tuhan ini kembali kepada Kristus. Kembali prioritas kita bukan ke yang lain, tetapi kepada Kristus Yesus yang utama dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kita mengaplikasikan tinggal di dalam Dia dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya di atas adalah poin di ayat 7. Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah, inilah kalau kita mengaplikasikan tinggal di dalam Kristus, ternyata apa? Firman Tuhan itu tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan ini siapa? Yaitu Yesus sendiri. Yesus sendirilah, dialah firman yang akan tinggal di dalam kehidupan kita. Jadi, membaca, merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang Yesus ajarkan di ayat ke-7 ini. Sekarang kita lihat cara agar kita tinggal dalam Dia. Yang pertama, sangatlah penting kita mempunyai disiplin membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jadi ini adalah harus dipaksa Bapak Ibu. Ini harus prioritas kita, membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ini harus dipaksa, harus dibaca, harus direnungkan firman Tuhan setiap hari. Jadi ini bukan sekedar membaca dan mengetahui firman Tuhan. Jadi bukan sekedar hanya menghafal, tetapi firman Tuhan itu akan berakar di dalam jiwa kita yang paling dalam. Nah, inilah yang harus kita cari. Berakar di dalam jiwa kita yang paling dalam. Firman itu kemudian bertumbuh di dalam hidup kita dan kemudian berbuah-buah yang bisa dinikmati orang lain dan mempermuliakan Bapa kita di surga. Nah, inilah yang dimaksud Bapak Ibu. Supaya apa? Kita mau mulai sekarang terus baca firman, terus renungkan firman sampai ke hati yang paling dalam. Ternyata saat kita terus-menerus membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, mengenal firman Tuhan lebih dalam hidup kita, kita terus menggali, menyedot firman Tuhan, menarik firman Tuhan dalam hidup kita. Saat itulah firman Tuhan akan menjadi apa? Menjadi daging atau rema di dalam hidup kita. Nah, itulah yang akan masuk dalam hati kita, masuk di dalam sanubari kita, bahwa paling dalam di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Rema. Kita mendapatkan rema yang hidup, yang luar biasa di dalam kehidupan kita.
Yohanes 1 ayat 14a dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah jadi manusia. Artinya apa? Firman itu yaitu Yesus sendiri sudah jadi manusia, sudah diam di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ketahuilah betapa pentingnya kita membaca firman Tuhan, karena itu adalah Yesus sendiri, sehingga kita menerima rema yang daripada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita menjadi pelaku firman. Sebab hanya dengan menjadi pelaku firman, kita dapat menarik kuasa dan sumber-sumber kehidupan yang ada pada Tuhan kita Yesus. Waktu kita melakukan, ternyata kita sedang menarik sumber-sumber itu. Supaya apa? Kita sama seperti Kristus. Kita sama serupa seperti Kristus. Yesus, waktu kita melakukan firman, artinya kita meniru teladan Kristus. Mencontoh, meniru segala hal yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga apa? Kita akan sama seperti Kristus, menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, Yakobus 1 ayat 22 dan 25 dikatakan demikian. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, jelas dikatakan di sini hendaklah menjadi pelaku firman. Artinya apa? Kita yang melakukan firman Tuhan, bukan pendengar. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, ternyata kita menipu diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kemudian ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Hukum yang sempurna yaitu apa? Hukum yang memerdekakan. Hukum yang memerdekakan adalah firman Tuhan. Satu-satunya yang bisa memerdekakan di dalam kehidupan kita. Satu-satunya hukum yaitu firman Tuhan yang bisa memerdekakan orang. Dan kalau kita tekun membaca, merenungkan firman Tuhan, dikatakan bukan hanya jadi pendengar dan setelah itu melupakan, tetapi kita sungguh-sungguh melakukannya, kita akan berbahagia. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, kita akan sungguh-sungguh berbahagia. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kita akan sungguh-sungguh berbahagia, kita akan merdeka Bapak Ibu. Kita akan dimerdekakan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi pagi hari ini mari kita mau sungguh-sungguh melekat terus di dalam Tuhan. Kita mau sedot, kita mau serap, kita mau tarik sumber kehidupan, yaitu Tuhan sendiri, yaitu firman Tuhan yang sudah menjadi daging. Firman itulah yang membuat kekuatan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berbuah banyak untuk dinikmati banyak orang dan memuliakan Bapa kita di sorga. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu semua. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan karena firman-Mu yang begitu menguatkan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya, kami sungguh berterima kasih karena kasih anugerah-Mu yang Kau telah berikan di dalam kehidupan kami ini Tuhan, sehingga kami boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Waktu kami menerima secara roh, kami masuk di dalam kerajaan-Mu, yaitu kami masuk di dalam pokok anggur. Kami dicangkokkan di dalam pokok anggur ini sehingga kami menjadi ranting-ranting yang terus ada berbuah di dalam kehidupan, menyedot setiap hal yang ada di dalam firman-Mu. Karena Yesus adalah firman. Firman itulah yang kami sedot Tuhan, kami tarik di dalam kehidupan kami,
sehingga setiap hal yang kami boleh lakukan sama seperti Kristus lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah jemaat-Mu terus Engkau berkati Tuhan, bukakan setiap hal-hal yang baru di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh rajin terus baca firman Tuhan, merenungkan dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai rema di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh tahu bahwa yang mengusahakan segala sesuatu bukan kita, bukan pikiran kita, bukan kekuatan kita, tetapi Bapa di surga yang mengusahakan segala sesuatu. Kita hanya nempel, kita hanya terus menyedot, terus menempel di dalam Kristus. Bapa yang mengusahakan, pasti kehidupan kita akan ada di dalam kemenangan demi kemenangan dan keberhasilan demi keberhasilan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, berkati jemaat-Mu, berkati semua yang boleh ada pagi hari ini beribadah. Percaya Tuhan yang memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu semua, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita buka hati kita. Kita rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan yang terus akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Dan juga engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tuhan yang akan terus membuka setiap perbendaraanmu begitu melimpah-limpah dan memerintahkan berkat ke atasmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, sehingga engkau selalu mendapat kemenangan demi kemenangan. Mari Bapak Ibu bersukacitalah, terus berpikir sehatilah dan usahakan diri Bapak Ibu supaya sempurna. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Tuhan Yesus Kristus akan menyertai Bapak Ibu semua dari sekarang sampai kedatangannya yang kedua kali. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kau mulia.